Ya, selamat berjumpa lagi dengan obrolan budaya RRI Net. Iya, bagi sahabat budaya penonton RRI Net dimanapun berada, kita jumpa lagi bersama dengan kami LPP RRI Jayapura. Tonton Iya. apa yang kamu dengar. Iya, dan sahabat budaya di mana saja berada di obrolan budaya di kesempatan kali ini ya dari RRI Jayapura. kita akan menghadirkan sebuah topik yaitu Tarian Iso Solo. Tarian Iso Solo, sebuah tarian yang merupakan implementasi nilai persaudaraan dan persatuan di tanah Papua. Seperti apa tentu saja nanti kita akan ngobrol banyak dengan dua narasumber kami. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Iya, kita belum kenalannya. Tapi mulainya dari saya dulu ya. Oke, lady first. Saya Mace Ita. Saya Pace Andre. Dan kita yang akan bersama-sama dengan kedua narasumber kita dalam acara obrolan budaya RRI Net. Nah, sebelum kita mau bicara sama kita punya kedua narasumber, Majita mau tahu, COVID ini bikin ketong nih tidak bisa jalan kemana-mana, betul kah tidak? Itu lagi ya, langkah kita sepertinya pendek ya. Kaki pendek, semua pendek. Itu, kata Khalil Gibran, sayap patah ya. Asyik. Bahkan untuk menyapa penonton RRI Net saja, sahabat budaya saja, kita jarang ya. Benar. Karena memang keadaannya seperti begini juga. Bahkan juga tarian Iso Solo ini biasanya ini tampil di Festival Danau Sentani. Betul. Tahun ini tidak ada festivalnya karena pandemi. Tahun kemarin juga tidak ada. Artinya sudah 2 tahun berturut-turut harusnya agenda tahunan Festival Danau Sentani ini sudah tidak ada lagi ya. Dan itu juga menumbuhkan kerinduan yang sangat dalam ya. Benar sekali kepada Pak Andre. Jadi seni rindu dan sekali. budaya. Tarian Iso Solo ini kok tidak pernah tampil lagi selama 2 tahun. Nah, kalau di Festival Danau Sentani sangat khas ya, karena tarian Iso Solo pasti tampil. Benar. Karena itu ciri khas daripada salah satu seni budaya dari masyarakat Danau Sentani. Danau Sentani, benar sekali. Makanya karena itu kita LPP RRI Jayapura hari ini menghadirkan topik obrolan kita adalah tentang tarian Iso Solo. Nah, kita perlu nih nyapa kedua narasumber kita. Yang di sebelahnya Mace Ita ini ada Kakak Pilomodo. Kakak Pilomodo ini adalah dosen seni musik ISBI Tanah Papua. Kakak, bagaimana kabar? Baik. Sehat ya kakak ya? Sehat selalu. Kita jauh-jauhan ya kakak ya? Iya. Yang kedua ini Franz Junians ya. Oke, ini mahasiswa ya. Iya. Ya, dan juga sekaligus pelaku daripada tari Iso Solo begitu ya? Sebagai penari. Iya, benar sekali. Kita beberapa waktu lalu pernah menampilkan pagelaran virtual. Pagelaran virtual tarian Iso Solo. Betul. Ya. Jadi ini si Franz ini termasuk salah satu pemerannya. Ya. Ini juga selain mahasiswa, Franz ini juga tergabung dalam komunitas ya. Komunitas apa, Franz? Komunitas Sabtu Kreatif. Sabtu Kreatif. Jadi maksudnya tiap Sabtu ketemu begitu? Iya, setiap Sabtu itu kita bertukar ide, kita berdiskusi, berbagi. Karena kan dari Senin sampai Jumat itu kayak kita berproses gitu. Jadi Sabtunya itu waktunya untuk berdiskusi. Makanya kenapa diberi nama kayak Sabtu Kreatif. Jadi Sabtu Kreatif bagaimana kita mengolah semua berbagai ide yang kita pendam selama berapa hari itu, 6 hari gitu ya. Iya. Selama pandemi masih jalan nggak ini Sabtu Kreatifnya? Karena pandemik jadi kita nggak berjalan, jadi nggak efektif lagi. Tapi dengan adanya ini kita udah mulai menghidupkan kembali Sabtu Kreatif itu, seperti itu. Ya. Oke, tapi yang jelas ini komunitas yang sangat positif ya, karena anak muda mencintai seni dan budaya anak bangsa sendiri. Ini sesuatu yang ya boleh dikatakan zaman sekarang itu sudah sangat berkurang begitu ya. Jarang ya. Dan kita harus apresiasi dengan kehadiran anak-anak muda yang sangat mencintai, membentuk sebuah komunitas untuk menumbuhkan kecintaan dan juga mencari hal-hal baru untuk bisa ditampilkan dalam sebuah tarian ya. Begitu. Berarti kita perlu dong tahu juga ya. Kemarin kan waktu pagelaran virtual itu Kak Franz juga hadir. Nah, kalau kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit nggak? Ini dibentuknya kapan sih?
Terbentuknya komunitas Sabtu Kreatif itu dari tahun 2018. Jadi tahun 2018 itu kayak kan setiap hari Sabtu itu kan nggak ada perkuliahan. Bagaimana kita memaksimalkan potensi kita di hari Sabtu itu. Makanya diadakanlah dan terciptalah komunitas Sabtu Kreatif supaya kita juga menunjang potensi saya, teman-teman dan anggota-anggota yang lain untuk tetap berkarya. Ini awalnya bagaimana bisa terjadi pertemuan komunitas yang secara nggak sengaja mungkin atau memang sengaja ada pertemuan-pertemuan khusus setiap hari Sabtu begitu? Ya, sebenarnya ini dari latihan awalnya. Jadi saya dengan teman-teman saya latihan di hari Sabtu. Terus latihan, tapi kayak wah boleh juga nih kita kayak itu rutinitas. latihan apa? Maksudnya ada latihan tari, tari ikut dan musik. sanggar atau memang dari perkuliahan seperti itu? Ada tugas? Enggak ada dari perkuliahan enggak, tapi kita inisiatif aja untuk latihan sendiri gitu. Itu berawal dari situ. Jadi kayak kita panggil teman dari musik, teman dari tari. Sebenarnya dua itu dulu. Karena kita latihan ya udah latihan aja. Jadi kayak hanya iseng-iseng abis itu. Berapa orang itu awalnya? Waktu itu sekitar 10 ya kalau nggak salah. 10 kurang ya? lebih ya. Itu 2 tahun yang lalu juga cukup lama juga, Pak. Lupa juga. Tapi memang berawal dari situ. Dari kita latihan. Di mana itu? Di kampus. Di kampus ya? Iya di ruang tari itu. Di ruang tari. Panggil teman-teman musik kita latihan. Jadi kayak memang kita latihan dong iseng-iseng aja buat karya apa kayak gitu antara musik dan tari. Karena kan musik dan tari kan itu berhubungan erat. Iya. Nah, habis itu kayak wah boleh juga nih kita buat rutinitas. Nah akhirnya kita diskusi sama dosen saya Pak Surya. Habis itu beliau bilang ya udah jadiin aja jadi komunitas. Kenapa kalau hanya latihan saja kan itu bisa jadi kayak kendor nanti latihan enggak. Itu rata-rata mahasiswa semua? Iya mahasiswa semua. Begitu ya. Oh, Dan gitu. itu semua mahasiswa seni tari ya? Seni tari dan di musik. Papua ya? Iya. Dan musik juga? Iya. Oke. Sampai sekarang juga atau sudah ada anggota-anggota baru dari luar gitu? Ada anggota baru karena kita juga kan enggak hanya di tari dan musik, kita juga ke seni rupa, kita juga ke DKV, desain komunikasi visual dan teman-teman yang lain karena kita saling berkaitan gitu, saling menunjang seperti itu. Artinya terbuka sebenarnya untuk orang di luar kampus begitu ya untuk bergabung. Ya terbuka sekali, malahan kita juga mengajak beberapa adik-adik dari SMA untuk kita latihan, untuk ya kita membangun bibit baru lah gitu. Untuk penerus kita juga secara tidak langsung. Jadi komunitas itu memang luas, memang bertujuan untuk membangun potensi, mengembangkan potensi-potensi seniman kita gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak Maci Ita sama Pak Andre mau daftar boleh nggak? Kayak nggak perlu mendaftar, langsung datang aja gitu. Walaupun nggak luas-luas amat gitu. Iya datang aja gitu. Aduh rusak nanti tariannya ya. Iya, ini tadi kan tadi disebutkan bahwa orang luar bisa bergabung begitu ya. Kemudian banyak yang latihan sudah sejak tahun 2018. Banyak mungkin tari-tarian baru yang mungkin sudah dibuat begitu. Tapi kan kemudian butuh wadah ya untuk mengekspresikan itu ya. Benar. Begitu. Dari hasil kolaborasi atau mungkin dari hasil latihan, pertemuan komunitas yang tadi dilakukan setiap Sabtu itu. Ya, kemudian ini kan mungkin sudah tercipta suatu tarian, tapi kemudian ada nggak wadah yang bisa kita menyalurkan bakat tari kita begitu? Wadah, ya jujur aja di Jayapura pasti ada wadah itu kan. Iya. Masih ada ya? Masih ada festival walaupun 1-2, tapi bagaimana kita bersyukur aja kita masih bisa pentaskan karya kita hasil proses kita di hari Sabtu itu, masih diskusi kita dan itu bersyukur. Dan memang beberapa waktu lalu walaupun pandemik salah satu teman saya juga dia menciptakan sebuah karya gitu yang membahas tentang COVID atau pandemik ini di zaman sekarang ini, dan itu juga buah hasil dari Sabtu Kreatif itu sendiri. Gitu. Dan itu juga salah satu anggota dan salah satu pendiri gitu. Iya, ini di masa pandemi ini kan kadang banyak orang yang mengalihkan ya
bagaimana caranya ia bisa tetap eksis melalui virtual. Iya. Pernahkah melakukan seperti itu juga? Pernah. Jadi kita kayak kita biasa yang latihan, biasa yang bergerak tubuh, betul. Terus beberapa bulan yang lalu terus kayak tiduran aja tuh kayak kita kayak bukan seorang penari gitu ya, kayak pegel-pegel gitu. Mendingan kita pegel karena latihan atau menari dibandingkan pegel karena tidur. Jadi teman saya langsung mengagas, kita buat video yuk. Kita buat video aja di kamar atau di rumah, di mana. Jadi kayak bagaimana sih perasaan kita selama beberapa bulan di dalam rumah terus gitu kan. Seperti rumah itu bukan rumah tapi penjara gitu. Jadi kita membuat video yang berjudul karyanya dia itu Kok Rasa Sarasa gitu. Jadi kayak dirimu rasa di rumah, saya juga rasa di rumah saya. Nah, jadi kita menari di rumah saja, terus dibuatkan videonya. Nah, itu penggagasnya memang salah satu teman saya, Fahri Matlawa. Dia ngajak dan juga dari situ kita mulai, ayo sudah kita buat karya lagi gitu. Dan beberapa karya lagi seperti beberapa waktu lalu juga dari saya sempat mementaskan karya saya di Dewan Kesenian Jakarta. Gitu ya? Karena itu juga lumayan untuk menunjang saya dan teman-teman saya. Seperti gitu. itu. Tari apa itu? Sirep. Itu tari kreasi sendiri atau tari daerah Papua? Dari Papua. Oh, dari Papua. Iya. Itu berarti tarian daerah ya? Iya. Itu kalau sirep itu bahasa Biak. Bahasa Biak. Iya, dia merupakan tari Tifa. Tapi saya mengembangkan, menginovasikan. Dan itu memang juga sebenarnya berawal dari buahan diskusi Sabtu Kreatif itu. Gitu ya. Benar-benar. Begitu ya. Benar-benar Jadi kreatif. sudah pernah tampil di Dewan Kesenian Jakarta juga ya, luar biasa. Iya. Itu berarti udah tampil di mana-mana nih? Iya. Itu komunitasnya nama apa kemarin waktu tampil di Dewan Kesenian Jakarta ini? Ya itu dari nama saya, tapi memang saya membawa nama Sabtu Kreatif juga gitu. Gitu. Komunitas Sabtu Kreatif. Kita pakai nama itu ya, Komunitas Sabtu Kreatif ya. Iya, benar. Karena Sabtu Kreatif juga kan bukan hanya di saat yang kemarin aja, sebelumnya juga udah melakukan beberapa pementasan juga. Seperti itu. Iya. Kalau Sabtu Kreatif ini pernah ikut lomba-lomba nggak? Pernah. Oh gitu, apa-apa aja tuh, ada prestasinya gitu? Lomba Yospan yang waktu di Uncen itu juara 1, terus lomba apa lagi ya, tarian kreasi juga sempat, terus hip hop kita juga sempat nyoba, maksudnya sempat berlomba, itu baru-baru aja karena virtual, jadi kita rekaman, terus kita dilombakan gitu, dan itu juara 1. Iya. Juara 1 ya, berarti Biar prestasinya pandemik banyak juara satunya kayaknya. Iya, kebanyakan juara 1 ya, walaupun pandemik tetap eksis ya. Tapi lo bangga nih ya, punya mahasiswa yang juara-juara terus di tiap kali lomba begitu ya. Pokoknya bangga banget. Membanggakan bukan hanya kampus ISBI saja, tapi masyarakat Papua juga bangga ya. Ternyata sampai tadi dipanggil ke Jakarta itu suatu bentuk positif yang bisa diambil dari sebuah pertemuan komunitas yang luar biasa. Komunitas Sabtu Kreatif. Sabtu Kreatif. Oke deh. Ya, kita ngobrol tentang Sabtu Kreatifnya cukup dulu. Nanti kita mau ngomongin tentang tarian Iso Solo ya. Tapi sebelumnya kita break dulu ya. Jadi sahabat budaya, penonton RRI dimanapun berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
negeriku Sentani. Mengapa Tuhan tempatkan aku di Danau Sentani? Mengapa Tuhan berikan padaku alam Sentani? Betapa bahagia diriku, betapa cerianya batinku, bersyukur budinya Tuhanku. Kapanpun dan dimana pula, di perantauan sekalipun, pasti ku ingat pulang ke negeriku Sentani, negeriku Sentani. Oke, kembali lagi bersama dengan kami LPP RRI Jayapura dalam obrolan budaya RRI Net. Ya, sahabat budaya dan penonton RRI Net ya, tetap bersama kami di sini. Nah,
Ya tadi kita sudah ngomongin. Pak Ci Andre di sini. Masih ada Pak Ci Andre sama Mace Ita dan juga kedua narasumber kita ada Kakak Iya. Frans dan juga ada Kakak Pilo. Tadi kita sudah ngomong-ngomong sama Kakak Frans ya soal komunitas dia. Betul. Nah sekarang kita mau masuk ke intinya ini tarian Iso Solo ini. Nah kalau gitu Kakak Pilo, kita perlu tahu tari Iso Solo ini sebenarnya tari apa begitu? Bisa Kakak cerita buat kita dulu Kak? Iya baik, salam budaya, salam sehat selalu. Tari Iso Solo seperti apa? Sini saya harus pisahkan dulu. Tari yang mana, Iso Solo yang mana. Iya. Karena kami sebagai masyarakat Sentani itu kita harus tahu Iso Solo itu seperti apa. Dan tari itu untuk apa. Ya. Kalau tari itu kegiatan seni yang dilakukan ketika kita melaksanakan suatu upacara-upacara. Seperti kita mengantar makanan, seperti kita membawa kayu-kayu untuk pembangunan rumah adat. Di situ kita mengiringi mengantar bahan-bahan itu dengan nyanyian-nyanyian, juga dengan tarian-tarian yang menampakkan rasa sukacita, rasa syukur kita bahwa kita memberi itu dengan tulus. Kita bekerja dengan semangat dan kita bersyukur karena diberi kekuatan yang baik. Itu yang diungkapkan lewat tari-tari itu, tari di dalam Iso Solo. Sedangkan Iso Solo sendiri ini adalah sebuah kegiatan. Kegiatan yang disepakati, diputuskan lewat musyawarah dan mufakat di para adat. Para adat oleh seluruh tua-tua adat. Setelah itu diputuskan untuk membuat kegiatan, membuat sebuah peristiwa besar seperti kita mau mengantar makanan ke kampung sebelah, kampung yang punya hajatan. Kita menyatukan kekuatan seluruh masyarakat adat kampung. Misalnya saya dari Kampung Waina, saya di Kampung Leblow itu ada kegiatan adat. Saya akan datang ke sana untuk memberi dukungan. Saya bawa makanan, bawa babi saya dengan tari Iso Solo ini saya karena kami di darat, jadi tentu saya akan datang dari darat dengan tari-tarian dan nyanyi-nyanyian tentu dengan tabuhan tifa. Gitu. Sesampainya di sana dan kami akan diterima di rumah adat dan proses adat itu akan berlangsung. Ketika saya berada di danau, saya mau ke kampung sebelah, saya harus menggunakan perahu. Perahu yang kita rekat jadi bersusun jadi misalnya 1 atau 2 sampai 3. Di situ kami akan taruh bahan-bahan makanan. Situ baru kita Iso Solo ke sana. Iso Solo dengan nyanyi-nyanyian, tari-tarian, begitu. Supaya kampung sebelah yang kami tuju itu tahu bahwa kami itu datang dengan kekuatan penuh. Begitu. Karena kami sukacita, mereka juga di sana menyambut kami dengan sukacita. Mungkin begitu. Jadi tari-tariannya itu tidak harus sama ya setiap kampung ya? Iya. Karena tadi Bapak sebutkan bahwa Iso Solo itu sendiri, seni tarinya itu sendiri. Artinya bahwa kalau kita membuat berkunjung ke satu kampung lain di sekitar Danau Sentani, itu kita membawa tari-tarian kita sendiri begitu ya? Jelas. Iya, jadi tujuan istilahnya kalau bahasa sekarang itu silaturahmi ya, menjalin tali persaudaraan itu istilahnya isi Iso Solonya begitu ya. Oh iya. Begitu. Jadi Iso Solo. Jadi agak terbuka. Kita tahunya setiap festival Danau Sentani itu kita tahunya bahwa Iso Solo itu tari-tarian di atas perahu. Padahal bukan begitu ya. Filosofinya bukan seperti itu ya, Pak Pilo ya. Iya, itu mungkin karena kami kemarin kan nikmat saja menikmati itu di Danau Sentani kemarin. Jadi kalau penjelasannya kan harus seperti itu. Iya, berarti kan tidak harus di perahu terus ya, bisa di darat juga. Betul, artinya tari-tarian itu tidak harus dibawa lewat di atas perahu. Kalau kampung itu mungkin bisa dilalui lewat darat,
Ya, toh itu Iya. Bapak berarti tidak harus pakai perahu, Pak Pilo ya? Tidak harus pakai perahu. Oh, begitu. Begitu. Jadi ada salah pengertian ya di antara kita ini, terutama kita semua para penonton ya, para pendengar juga, bahwa Iso Solo itu bukan tari-tarian di atas perahu, Ya, tapi itu sebuah sarana ya untuk mengikat Tali ya. persaudaraan. Oke, betul. Iya, Jadi bisa juga dilakukan lewat darat ya Iso Solo Iya. itu. kalau ternyata kampungnya harus dituju ternyata di darat ya di darat ya menggunakan Iso Solo. Kalau begitu ketika tadi kakak bilang tari Iso ini tarinya kan berbeda-beda berarti dari yang ini saya punya nanti misalnya dari sana dong juga punya misalnya mau bikin dan juga punya. Itu Iya. ada latihan kah tidak kakak? Untuk mau asa besok kita mau datang ya kita latihan dulu kan sebelum tuan datang atau kita menari sesuai dengan kita mampu hati atau bagaimana? Kak? Iya, ini yang saya bingung. Orang-orang tua ini luar biasa. Iya, iya. Ini sebenarnya pelajaran itu secara lisan diturunkan turun temurun. Tetapi mereka bilang besok kita akan gini Iso Solo. Itu orang-orang tua kalau Toke Tiva sekali menyanyi saja itu semua tahu. Ini saya heran mereka belajar di mana. Itu dia. Tetapi tentu untuk mengarahkan ke sebuah tujuan, misalnya untuk kita pergi pesta apa dulu, misalnya. Iya. Kita pergi pesta pengukuhan kepala pengukuhan Ondoafi, misalnya. Tentu ada aturan-aturan yang harus kita jangan lewati, kita harus mengikuti aturan itu. Itu protokol sudah menyiapkan itu. Protokol itu ada seorang yang disebut awako, itu dia akan mengarahkan kita untuk bagaimana proses untuk menuju ke tempat hajatan itu. Iya. Itu. Jadi ada norma-norma yang harus dipatuhi ya. Iya. Begitu. Beda juga kalau kita mengantar makanan, makanan untuk dukungan, untuk Iya. pembayaran mas kawin, kita harus bagaimana? Itu tentu ada diarahkan-arahkan. Itu aturan-aturan. Iya. Tentu setiap kampung kan punya tradisi masing-masing. Betul, iya. Baik lagunya, baik tariannya. Iya. Baik lagunya, tariannya. Misalnya kita dari Waina kita mau kampung Keleblau. Tentu kita akan nyanyikan kami punya kebesaran. Iya. Kebesaran Ondoafi itu kita harus bawa. Gitu, supaya kami punya kampung juga punya kebanggaan. Oh, gitu. begitu ya. Tentu itu hal-hal yang harus kita jaga. Jangan sampai kita membawa budaya yang bukan kami punya, sehingga nanti Ondoafi kami punya rasa tidak bagus di pandangan orang. Iya, gitu. iya. Begitu ya. Begitu. Ini Iso Solo ini sampai sekarang masih ada di masyarakat kita di Danau Sentani, Bapak? Iya. Apakah masih dijalankan? Iso Solo sementara ini masih terus digiatkan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura. Ini kita harus berterima kasih atas gagasan ini untuk menyelamatkan sebuah tradisi yang sudah mulai hilang. Iya. Karena perkembangan, makanya pemerintah membuat sebuah festival yang menghadirkan kegiatan seni pertunjukan Iso Solo di atas perahu. Dan itu jelas pemerintah kabupaten sudah mengarahkan pertunjukan Iso Solo di atas perahu. Berarti kita Iso Solonya di atas perahu. Oh, begitu. Nah, itu yang kemudian banyak orang yang salah kaprah ya, salah bahwa kaprah. pengertian Iso Solo itu Tari yang tari-tarian harus di atas ditarikan perahu. di atas Padahal bukan perahu. begitu ya. Iya. 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 Kemudian Abilo, ini kita tahu bahwa dalam Iso Solo ini, apakah kemudian ini kan menjalin persaudaraan dan persatuan ya Iya. di tanah Papua, khususnya di masyarakat di Danau Sentani ya. Danau Sentani. Nah, apakah meminang atau apa ya istilahnya? Pembayaran mas kawin. Meminta Mau ya, minta mas kawin semacam pembayaran itu, mas itu juga kawin. termasuk Iso Solo. Tentu kita kalau saya pergi untuk Minang di kampung sebelah, tentu saya akan datang dengan kekuatan penuh. Iya. Dan itu termasuk Iso Solo maksud saya. Iso begitu? Solo. Oh begitu. Saya harus datang tunjukkan bahwa anak perempuan saya ini dari kedudukan ini kita akan pergi itu mengantar dia dengan sukacita. Kita dengan sukacita penuh kita. Atau sebaliknya begini.
laki-laki yang datang harus Minang kan. Nah, Iya. kita mengantar laki-laki untuk Minang itu kita harus datang itu dengan tari-tarian. Tari-tarian dengan kebesaran kami dari kampung. Kita pergi Minang ke kampung sebelah, Minang anak perempuan misalnya. Nah, tentu kita akan turun dengan Iso Solo. Begitu ya. Jadi Iso Solo itu bukan tariannya ya. Iso Solo itu filosofi, Filosofi, ya. Filosofinya begitu. Jadi kita harus bisa membedakan mulai sekarang ya, bahwa Iso Solo itu bukan tari Iso Solo, tapi filosofi untuk menjalin persaudaraan. Itu yang disebut Iso Solo, begitu kan? Pak Bilo? Betul? Betul ya? Iya. Iya. Jadi bukan tari-tariannya yang tadi di atas perahu yang seperti kita tahu selama ini, ternyata Iso Solo itu filosofinya luar biasa sekali ya. Berarti Kakak Pilo, ini Iso Solo ini berarti termasuk tarian sakral atau tidak? Iya. Sakralnya sebuah Iso Solo itu ketika oleh seniman-seniman digarap jadi sebuah seni pertunjukan yang dipertontonkan di atas danau. Ada tari-tariannya di atas perahu, ada bunyi-bunyian tifanya di tabu, ada nyanyiannya juga. Tentu ada ornamen-ornamen yang diikutkan di situ. Ornamen kebesaran satu suku. Nah, di situ ornamen-ornamen itu menggambarkan tentang kebesaran Ondoafi. Jadi tentu kesakralannya itu tentu akan dihitung dari situ. Begitu ya. Jadi dihitungnya tuh dari ornamen-ornamen yang akan dibawa ya. Iya. Berarti kalau misalnya ini dia Ondoafi, berarti Tong bisa tahu, oh itu Ondoafi yang datang. Itu Ondoafi dari ornamennya- kampung ini, Ondoafi dari kampung ini. Iya, itu ornamennya berbentuk apa saja, Pak? Ya, Berbentuk apa saja ornamen-ornamen Ukiran, yang di- ukiran, ukiran-ukiran, ya. terus ukiran-ukiran yang ada di pada peserta kelompok yang dalam kegiatan Iso Solo itu. ya. Jadi ornamen yang digunakan baik dari topi, kalung-kalung yang digunakan, terus rumbai-rumbai, terus hiasan-hiasan di tangan Manik-manik kaki. ada juga? Iya, Batu-batuan mungkin? manik-manik. Tentu ada persembahan khusus yang disediakan gitu. Iya, iya. Tentu itu bagi kelompok yang lain tidak boleh menyangkut ke sana. Misalnya persembahan khusus itu, Iya. itu tentu ada orang-orang yang khusus yang disiapkan untuk penyerahan-penyerahan seperti itu. Oh begitu ya. Jadi dilihat dari ukiran-ukirannya. Berarti biasanya kan Ondoafi kan borong pakai cendrawasih. Berarti itu juga sudah bisa kita tahu bahwa yang datang kalau pakai cendrawasih berarti Ondoafi. Iya. Selain itu bukan. Selain itu bukan. Begitu. Kalau ya masalah burung cendrawasih juga ini. Apakah masih menggunakan burung cendrawasih yang asli kah? Khususnya untuk apa tadi Ondoafi mungkin Ondoafi ya? punya topi itu. Iya. Untuk kepala kampung dalam melakukan Iso Solo begitu? Ataukah sekarang ini berganti zaman, mungkin karena berganti zaman ya kita tahu Ya, burung burung cendrawasih ini cendrawasih semakin juga adalah punah. burung yang Adakah dilindungi, mungkin tidak lagi menggunakan yang asli atau bagaimana? Kapilo? Iya. Kalau dalam kegiatan umum, tentu cendrawasih itu tentu sudah dilarang dan itu memang masyarakat adat juga melarang itu, tidak boleh gunakan. Oh begitu. Iya. Tetapi Jadi sudah ada kesadaran sendiri ya dari masyarakat adat ya? Iya, kesadaran sendiri. iya. Tetapi misalnya dalam upacara resmi, upacara pengukuhan Ondoafi, harus digunakan, harus asli, dipakaikan iya. cendrawasih. Ya artinya kan tidak sembarang, sekarang sudah tidak sembarang menggunakan burung cendrawasih, mahkota burung cendrawasih yang asli ya, Iya. begitu ya. Kalau kita kan dulu sering lihat ya burung cendrawasih dipakai di sembarang acara begitu ya, Iya. yang akhirnya membuat banyak orang memburu burung cendrawasih dan akhirnya semakin punah. Tapi beruntung sekarang kesadaran masyarakat adat sudah luar biasa ya, Iya. Pak Pilo Modo ya, Iya. untuk tidak menggunakan ini lagi mahkota burung cendrawasih yang asli. Iya, tentu. Kalau kesadaran itu harus sudah ada dan saya lihat hampir kita di Sentani ini sudah tidak menggunakan itu karena aturannya itu kalau yang pakai cendrawasih berarti dia sudah mulai merusak tatanan aturan-aturan yang digariskan dalam suatu adat
kelompok adat tertentu itu. Iya. Ya, Jadi tentu kami di Sentani itu sangat dilarang itu, dilarang tidak boleh di luar dari Ondo Afi pakai cendrawasih. Demikian. Oh begitu ya. Tapi Kakak Pilo, saya juga penasaran ini. Kalau pada saat ISO Solo ini mereka kegiatan ini mau dilaksanakan, kegiatan ISO Solo ini mau dilaksanakan, itu pengaturannya bagaimana? Yang di depan itu apa? Ya, yang misalnya mungkin yang di depan tuh penari-penari, terus mungkin nanti di belakangnya pemakanan, urutan-urutannya Iya. begitu. Itu seperti bagaimana kalau di ISO Solo? Iya. ISO Solo kalau di atas perahu, ya tentu pria-pria yang gagah-gagah itu pegang tifa di kiri kanan. Di tengah-tengah itu perempuan dan anak-anak itu memperkuat, memperindah dengan suara dan tariannya gitu. Kalau di darat, perempuan di belakang, laki-laki di depan. Oh gitu. Iya. Tifa, laki-laki dengan menggunakan tifa, perempuannya antrian di belakang sambil kipas daun, sambil menari sambil pegang daun. Baru bahan-bahan yang mau dipersembahkan itu di belakang. Jadi bahan-bahan yang mau dipersembahkan itu di belakang, ibu-ibu, terus laki-lakinya di depan. Iya. Kenapa harus laki-laki di depan? Ya. Kakak Pilo, kenapa harus laki-laki yang di depan? Kalau ada musuh, Begitu. tidak juga, tidak juga. Itu Siapa tahu pas Artinya sampai bahwa begini, memang laki-laki harus tetap di depan karena sebagai simbol pelindung begitu, Bapak ya. gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak diduga itu yang menghadapinya itu laki-lakinya ya. duluan begitu Begitu. ya. Oke. padahal dalam sini itu perempuan itu harus di depan ya Pak ya, Iya. biar indah ya. Iya. Filosofinya cendrawasih harus dilindungi. Betul sekali. Pak Chandra saya mempersilakan Macita duluan gitu. Baru Kakak Pilo, tari ISO Solo ini perbedaannya dengan tari-tari lain di Sentani apa? Dari suku-suku Sentani apa? ISO Solo ini. Ada nggak ciri khasnya? Ada ciri dengan, khasnya begitu. mungkin dari sisi kesakralannya atau ya ciri kekhasan dari ISO Solo dengan tari-tari mungkin ada yang sakral-sakral lain ya di iya. daerah Sentani seperti apa? ISO Solo ini waktu saya meneliti, saya melihat itu banyak pesan-pesan lewat lantunan-lantunan yang disampaikan. Lantunan-lantunan ISO Solo yang dinyanyikan, sudah ditabuhkan, mereka tarikan itu ada pesan-pesan yang sangat mendalam sekali, di mana menunjukkan bahwa ini kampung harus dijaga, dilindungi. Misalnya waktu di festival itu ada lagu ya, lagu ISO Solo. Ejo 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 ya, ejo ya, ejo yo, Itu menunjukkan kebanggaan bahwa saya berasal dari kampung ini. Dan kampung ini harus dijaga, dilestarikan, dan harus memberi yang terbaik untuk kampung. Itu jadi pesan-pesan itu yang harus dijaga. Terus kemarin waktu pertunjukan yang kita garap itu juga ada pesan, ada 3 lagu yang kita nyanyikan selain Ejo Ejo, Vela 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 ya, Vela 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 ya, Vela ya, Vela yo, Itu melambangkan kegagahan, kepahlawanannya seorang pria untuk menjaga, melindungi semua yang ada di kampung. Begitu. Iya. Jadi tidak sembarangan lagu yang dinyanyikan rupanya ya. Ada lagu, jadi lirik-liriknya atau syair-syair yang dinyanyikan pada saat ISO Solo itu dia memiliki makna yang dalam ya bagi warga kampung tersebut ya. Iya. Dan itu harus dimaknai betul begitu ya. Iya, harus dimaknai. Iya. Tidak boleh sembarangan ya. Iya, saya melihat ini sebagai sumber inspirasi untuk kami seniman-seniman yang baru untuk terus menjaga, melestarikan lewat karya-karya. Iya. Untuk itu kami dari
dari pendidikan seni ini kami berupaya semaksimal mungkin untuk terus menjaga ini budaya kita ini supaya jangan hilang, sehingga yang tadinya Iso Solo itu dia merupakan sebuah kegiatan yang bersifat tradisi, terus kita kemas dia dalam sebuah bentuk-bentuk seni pertunjukan. Kita kemas dalam seni pertunjukan agar lewat karya-karya seni pertunjukan ini Iso Solo itu dikenal. Iya. Gitu. Iya. Begitu Biar Jadi, dikenal anak-anak sekarang juga ya kakak ya. Iya. Apalagi ini kan termasuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kalau untuk anak-anak zaman sekarang kayaknya sudah ketinggalan. Mereka bilangin ampun nih, tong harus antar-antar ini lagi kak. Tapi ini perlu diketahui oleh generasi sekarang juga ya. Oke. Iya. Ya, pendengar dan juga penonton Nerdinet. Benar sekali. Kita tadi sudah bicara-bicara tentang tarian Iso Solo ya. Iya. Ini secara lisan saja kita ngomongnya, Betul. tapi pasti Ada yang penonton juga penasaran. mau tahu juga ini tari Iso Solo nih yang kayak bagaimana. Oke, kita simak yang berikut ini. Kita ada punya tugas, Bapak mau kasih tugas. Di kampung sebelah itu ada membuat pesta adat, ada sebuah perayaan. Kau tahu kalau ada pesta perayaan itu pasti banyak itu. Kita mau tahu tiba maksudnya. Sekarang kamu siapkan peralatan, kita ke kebun, kita bawa ubi-ubi, kita bawa sayur. Laki-laki yang kuat-kuat bawa panah, busur, kita pergi berburu babi untuk kita persembahkan kepada kampung sebelah. Hei, ayo, menuju. Sinar mentari pagi menembus kabut, menyikap gelap. Tak kala sunyi senyap di tempatmu, oh mama. Gunung Siklop, suara si burung emas, cendrawasih, bagaikan kidung keindahan, menyapa dengan kasih seluruh makhluk penghuni hutan. Oh mama, sungguh engkau amat baik, memberi hidup kepada kami anak-anakmu di kampung ini. Kasihmu bagaikan air yang mengalir dari gunung turun ke danau yang tiada pernah berhenti.
Ya, sahabat budaya, pendengar dan juga penonton RRI.net di mana saja berada, sudah cukup panjang lebar ya kita berbicara terkait dengan ISO Solo dan juga sudah menyaksikan tadi seperti apa ISO Solo itu ya, yang merupakan sebuah seni budaya untuk menjalin persatuan dan kesatuan persaudaraan ya dan persatuan di tanah Papua ini. Sekali ya, karena waktu kita juga kita terbatas waktu nih Pak Andre, jadi kita masuk saja langsung ke yang terakhir, closing statement dari kedua narasumber kita. Kita mulai dari Kakak Pilo dulu, closingnya. Ya, harapan mungkin Kakak dengan harapan dulu ya. Harapan Kakak untuk ISO Solo ini seperti apa? Ya, dan juga ya seni budaya di tanah Papua. Benar. Iya, seni itu luas ya Bu ya. Seni pertunjukan itu membutuhkan ruang dan waktu. Dan di sini kami terus berupaya untuk membuka saran dan pendapat dari seluruh teman-teman seniman dari luar untuk bekerja sama dengan kami dari dunia pendidikan untuk bagaimana ini tetap menjaga budaya kita ini ke depan. Melestarikan itu seperti apa. Dan ISO Solo ini merupakan suatu hal yang baik di mana kita bisa mengikat tari persaudaraan lewat karya-karya yang kita angkat supaya menjadi sesuatu yang berguna untuk kita punya generasi-generasi penerus. Itu mungkin dari saya. Dari Kakak Frans? Ya, kalau saya, harapan saya itu untuk semua tetap dijaga eksistensinya ISO Solo itu sendiri, dan semoga dari pertunjukan yang sebelumnya dari drama tari yang pernah dipentaskan itu menjadi pengetahuan untuk banyak orang apa sih itu ISO Solo, dan pengetahuan untuk generasi yang baru, dan inilah budaya kita, ini budaya kita semua, bagaimana kita bisa menjaganya dengan baik dan terus eksis, bukan hanya sampai di sini saja tapi terus sampai berikutnya, generasi berikutnya. Seperti itu harapan saya. Iya, demikian ya pendengar dan juga penonton RRI.net, bahwa ISO Solo adalah sebuah filosofi yang sangat luar biasa sekali, bahwa ISO Solo adalah sebuah implementasi dari sebuah nilai persaudaraan dan persatuan. Bagaimana kemudian kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita, berarti bahwa carilah kawan sebanyak-banyaknya, karena kawan itu, persaudaraan itu lebih membuat kita lebih aman dan lebih nyaman dalam menjalani hidup ini. Begitu jadi kalau ya. punya kawan banyak, persatuannya juga pasti hebat. Iya, jadi artinya banyak-banyaklah mencari saudara, mencari kawan dengan filosofi ISO Solo ini ya. Dan semoga saja ini menjadi satu referensi literasi bagi kita semua, bahwa ISO Solo itu memiliki makna yang sangat luar biasa sekali bagi kita orang Papua, khususnya di wilayah Danau Sentani. Ya. Oke, pendengar dan juga penonton RRI.net, bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai budaya bangsanya. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang mau melestarikan seni budaya dari nenek moyangnya. Terima kasih dan salam budaya. Salam budaya.